Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apakah masih semangat? Mudah-mudahan di pagi hari ini masih tetap semangat dan tetap sehat. Dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Baiklah, untuk sesi saat ini saya, Bapak Riyadi, ingin menyampaikan materi tentang penerapan sekolah ramah anak. Mungkin dari kalian sudah pernah mendengar apa itu sekolah ramah anak, atau mungkin sudah tahu, ya. Baiklah, untuk lebih jelasnya, mari kita mencoba kita sampaikan yang dimaksud dengan sekolah ramah anak adalah sebagai berikut. Satuan pendidikan formal, non-formal, dan informal yang aman, bersih, dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, serta mendukung partisipasi anak, terutama dalam perencanaan kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan. Kemudian sekolah ramah anak merupakan salah satu indikator dalam pengembangan kabupaten atau kota layak anak. Data sampai bulan Oktober 2015 sampai saat ini ada 264 kabupaten atau kota yang telah menginisiasi menjadi kabupaten atau kota layak anak. Jadi demikian untuk definisi dari sekolah ramah anak. Semoga nanti untuk kalian mendengarkan sampai selesai, karena nanti di akhir sesi ini akan ada tugas, yaitu menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Itu saya lanjutkan. Munculnya kasus-kasus pelecehan, kekerasan, dan bully pada anak menyebabkan pentingnya dibentuk sekolah ramah anak atau SRA untuk menjamin kondisi ini. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Perwujudan sekolah yang bebas dari risiko kekerasan ini merupakan bagian dari program Kota Ramah Anak. Jadi di sini perlu diperhatikan. Di sini saya ambil salah satu undang-undang sebagai landasan hukumnya, salah satu saja, karena dari sekolah ramah anak ini undang-undangnya sangat banyak yang terkait. Di sini saya ambil undang-undang tentang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014. Kemudian fakta kekerasan dan pelecehan yang terjadi pada anak di sekolah seringkali dilakukan oleh oknum yang ada di sekolah tersebut. Jadi biasanya sesuatu kekerasan, pelecehan itu terjadi yang sebagai pelakunya kebanyakan orang-orang terdekat yang sudah mengenal. Untuk itu kalian perlu hati-hati mendapatkan teman atau kenalan, itu harus hati-hati, biarpun teman dekat atau mungkin kenalan di jalan dan sebagainya. Kemudian jaminan keamanan terhadap proses belajar mengajar siswa. Risiko kekerasan dan pelecehan tersebut perlu dibuktikan dengan penyediaan sekolah yang ramah pada anak, ditinjau dari berbagai aturan. Dalam aturan yang tertuang dalam
Panduan Sekolah Ramah Anak yang dirilis oleh Deputi Tumbuh Kembang Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak pada tahun 2015 lalu. Kemudian perwujudan dari Sekolah Ramah Anak ini merujuk pada 6 macam komponen yang harus ada, antara lain komitmen tertulis dalam bentuk fakta integritas dibutuhkan sebagai komitmen semua pihak dalam mencegah tindak kekerasan dan pelecehan pada anak. Guna mewujudkan komponen ini, maka di sekolah dibentuklah semacam tim yang terdiri dari unsur pendidik, peserta didik, dan tenaga kependidikan. Selanjutnya, tim ini membuat kebijakan dan larangan tindakan kekerasan dan pelecehan serta pelaksanaannya di lingkungan sekolah. Kebijakan yang dibuat disosialisasikan, kemudian dikampanyekan dalam bentuk penyadaran kepada semua komponen masyarakat. Proses pembelajaran Sekolah Ramah Anak atau SRA juga digambarkan dalam kondisi yang non-diskriminatif, tidak bias gender, maksudnya tidak bias gender, kemudian memperhatikan hak-hak anak, serta dilakukan dengan aktivitas yang menyenangkan dan penuh kasih sayang. Penilaian hasil belajar mengacu kepada apa yang menjadi hak-hak bagi anak. Tak hanya itu, pada proses pembelajaran diharapkan bahan yang digunakan bebas dari unsur pornografi dan kekerasan. Proses yang dapat meningkatkan kedekatan antara pendidik dan peserta didik. Berbagai komponen di sekolah membutuhkan pelatihan dan pengetahuan tentang apa yang menjadi hak-hak anak. Komponen tersebut antara lain pimpinan pendidikan satuan, guru bimbingan, konseling, petugas perpustakaan, tata usaha, petugas keamanan, petugas kebersihan, dan pembimbing ekstrakurikuler. Pelatihan hak-hak anak serta pembinaannya bisa dilakukan dalam bentuk grup kerja. Sarana dan prasarana Sekolah Ramah Anak atau SRA harus memenuhi aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, keamanan, dan kelengkapan fasilitas yang mendukung aspek tersebut. Keselamatan seperti pada kondisi bangunan yang aman, instalasi listrik yang aman, proteksi kebakaran, dan akses jalan keluar darurat yang tersedia, dan sebagainya. Sedangkan dalam aspek kesehatan, kondisi bangunan harus memenuhi standar kesehatan seperti pada kondisi ventilasi, pencahayaan, sumber air bersih, dan sebagainya. Selanjutnya, kenyamanan ruang belajar juga masuk dalam aspek kenyamanan. Ruangan dengan kondisi yang sesuai dengan jumlah murid, suhu udara, pencahayaan yang memadai sehingga nyaman dijadikan tempat belajar. Pada komponen partisipasi, setiap anak diberi jaminan dalam proses pengaduan dari kasus yang mungkin dialami. Peserta didik diberi hak membuat komunitas anti kekerasan, memberikan hak untuk ikut kegiatan ekstrakurikuler yang diminati. Anak juga dilibatkan
Selanjutnya, anak juga dilibatkan pada penyusunan rencana kerja atau SRA, mengikutkan perwakilan dari peserta didik dalam tim SRA di sekolah, serta mendengarkan apa yang menjadi usulan dan masukan dari peserta didik. Kebijakan sekolah ramah anak dibuat dengan melibatkan partisipasi berbagai elemen di masyarakat seperti pihak orang tua, dunia usaha, lembaga masyarakat, para alumni maupun pemangku kepentingan lainnya dalam rangka memberikan masukan dan keterlibatan positif dalam pelaksanaan SRA tersebut. Pihak seperti orang tua dapat diajak kerjasama dalam pelaksanaan program-program sekolah ramah anak yang berkesinambungan sehingga ke lingkungan keluarga, sampai ke lingkungan keluarga. Kemudian pihak seperti dunia usaha dapat dijadikan sebagai mitra relasi untuk pelaksanaan berbagai kegiatan seperti bertindak sebagai sponsor dan sejenisnya. Lembaga masyarakat pun perlu digandeng bersama untuk mengetahui pelaksanaan SRA tersebut. Pihak eksternal ini juga bisa membantu pelaksanaan dan pengawasan berbagai kebijakan terkait SRA, termasuk memberikan usul dan saran yang membangun. Guna meningkatkan pengembangan SRA tersebut, saat ini dilakukan berbagai program-program inovatif untuk diantaranya untuk sekolah, diantaranya ada sekolah adiwiyata, kemudian sekolah inklusif, sekolah atau madrasah aman bencana, sekolah anti kekerasan, sekolah aman, pesantren ramah anak, pendidikan anak merdeka, pangan jajan anak sekolah, komunitas sekolah rumah, dan lain sebagainya. Kemudian berbagai program tersebut mengacu pada tujuan pelaksanaan sekolah ramah anak dalam berbagai aspek khusus seperti program-program kreatif dan inovatif sehingga lebih mudah untuk diimplementasikan di berbagai jenjang pendidikan, bukan hanya untuk sekolah TK dan SD, tetapi hingga ke tingkat SLTP dan SLTA. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Untuk selanjutnya ada tugas yang harus kamu jawab. Jawab pertanyaan di bawah ini dengan singkat. Yang pertama, jelaskan definisi sekolah ramah anak. Kemudian yang kedua, sebutkan salah satu undang-undang tentang perlindungan anak. Yang ketiga, sebutkan perbuatan-perbuatan yang dilarang pada sekolah ramah anak. Itu tugasnya, jadi bisa kamu kerjakan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.